Keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi timnas Indonesia. Setelah nama Martin Paes yang masih diproses oleh PSSI, terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang minat perkuat merah putih. Kali ini ketertarikan diungkapkan oleh posisi pemain striker, yang memang dirasa masih lemah dalam racikan pelatih Shin Tae-yong. Kabar baik tersebut diungkapkan oleh Mauro Zijlstra, pemain yang baru saja mengumumkan kepindahannya menuju tim senior Volendam FC. Sebelumnya, Mauro Zijlstra memperkuat Akademi NEC Nijmegen yang berkompetisi pada kasta utama level U21 Belanda. Pemain striker ini cukup gacor dengan mengoleksi 9 gol dan 1 assist dalam 19 pertandingan musim lalu. Berkat catatan tersebut, nama Mauro Zijlstra menduduki posisi runner-up top skor pada Liga U21 Belanda. Maka tak heran pemain keturunan dari Bandung tersebut dipinang oleh klub senior yang bermain di kasta kedua Liga Belanda, Keukenkampioen. Faktanya, catatan yang ditorehkan oleh Mauro Zijlstra terhitung lebih baik daripada striker milik timnas Indonesia Rafael Struijk. Struijk memang tercatat bermain untuk level senior ADO Den Haag di Keukenkampioen. Namun pemain 21 tahun ini juga kerap dipinjamkan ke level U21 yang berlaga secara linier dengan klub Mauro Zijlstra pada musim lalu. Di saat Mauro Zijlstra berhasil mencetak 9 gol, Rafael Struijk cuma membukukan 5 gol dari 7 pertandingan. Aku pindah karena mendapatkan tawaran dari tim senior Volendam FC, ujar Mauro Zijlstra dilansir melalui channel YouTube milik Yusa Nugraha yang diunggah pada Jumat, 21 Juni 2024. Aku mencetak 8 gol, 9 melalui Transfermarkt, tapi sayang tidak diberi kesempatan pada level senior, lanjut pemain keturunan Bandung dari jalur sang ayah. Lebih lanjut, Mauro Zijlstra mengungkapkan soal ketertarikannya membela timnas Indonesia. Ia berharap seiring dengan perbaikan karir musim depan, dapat menambahkan dinaturalisasi oleh PSSI. Aku setiap tahun ingin ada peningkatan dalam karir kompetisi, kata Mauro Zijlstra. Musim depan aku ada di Liga 2 Belanda, sambung pemain berusia 19 tahun ini. Maka ada hal positif untuk memperkuat kemungkinan dinaturalisasi PSSI, ujarnya. Yang jelas Mauro Zijlstra masih menunggu panggilan resmi dari PSSI. Semoga di masa depan bisa mendapatkan kesempatan itu, kata Mauro Zijlstra. Aku tentunya terbuka soal naturalisasi. Aku belum pernah dikontak resmi oleh PSSI, bongkar pemain yang neneknya kelahiran asli Tanah Pasundan. Tapi aku mendengar namaku masuk list pemain naturalisasi yang mereka inginkan. Tidak perlu langsung mengundangku untuk naturalisasi. PSSI bisa menengokku saat pertandingan, ungkap Mauro Zijlstra sambil bergurau. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara soal peluang menaturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni untuk membela timnas Indonesia. Dikatakan Erick Thohir, selama belum ada kesepakatan maka hal itu hanya rumor belaka. Diketahui, sosok Kevin Dix dan Ula Romeni sempat diisukan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Bahkan, beredar kabar bahwa saat ini PSSI tengah melobi keduanya agar bisa menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun kini kabar tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengaku enggan mengungkapkan kabar tersebut jika belum ada kesepakatan. Saya tidak bisa bicara mengenai Ula dan Dix tanpa ada hitam di atas putih yang saya terima, ujar Erick Thohir dikutip dari Bola Sport, Jumat, 21 Juni 2024. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga juga mengaku belum ada proses menaturalisasi kedua pemain tersebut. Biasanya kan kami komunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, ujar Arya Sinulinga, Rabu, 19 Juni 2024, malam. Tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, tutur Arya. Dikatakan Arya, untuk saat ini belum bisa disampaikan berapa jumlah pemain keturunan yang masuk bidikan. Belum tahu, kami masih cari, belum mau janji, tutur Arya.
Ada yang mengatakan ini, Kevin Dix dan Ula Romeni, belum berani kami, ungkap. Karena masih bicara-bicara non-formal, ujar Arya. Meski begitu, Arya mengaku saat ini PSSI tengah berusaha mencari pemain keturunan tambahan untuk jadi amunisi tambahan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih memungkinkan, kan masih 3 bulan lagi, kata PLT Asprof PSSI Sumatera Utara itu. Mudah-mudahan bisa dapat pemain-pemain yang dibutuhkan, ujarnya. Tentu saja pernyataan Erick Thohir dan Arya Sinulinga itu seakan menepis pernyataan yang dihembuskan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Sebelumnya Bung Ropan menyebutkan bahwa bek FC Copenhagen, Kevin Dix dan penyerang FC Utrecht, Ula Romeni saat ini telah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi melalui kanal YouTube-nya. Saya coba menanyakan kepada Ketua Umum PSSI, ucap Bung Ropan dalam video YouTube-nya, Minggu, 16 Juni 2024. Pak Ketua Umum bilang ada tapi tidak bicara detail si A, B, C, dan D, sambungnya. Saya bilang, ke Pak Erick, bagaimana dengan Kevin Dix, ucap Bung Ropan. Pak Ketum bilang dia, Kevin Dix, masuk dalam radar dan sedang diusahakan. Karena keluarganya sudah membuka diri dan tidak dipanggil dari Timnas Belanda. Pak Erick sedang berusaha untuk melakukan lobby ini, ujarnya. Pak Ketua bilang, Ula Romeni, tetap masuk dalam radar mereka, kata Bung Ropan. Sekarang sedang diupayakan juga biar berhasil, ungkap Bung Ropan. Masa depan penyerang berusia 26 tahun di level klub tengah dipertanyakan menyusul berakhirnya masa pinjaman bersama Fortuna Sittard. Ragnar Oratmangoen yang harus kembali kepada mantan klubnya, FC Groningen, justru tidak mendapatkan sambutan baik. Dilaporkan oleh media Belanda, Voetbal Primeur, Ragnar Oratmangoen tak termasuk dalam rencana pelatih Art Langeler bersama Kevin van Veen. Art Langeler mengklaim bahwa keduanya sama-sama tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tim utama FC Groningen, yang bakal berlaga di Eredivisie pada musim depan, dan harus pergi di bursa transfer musim panas ini. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi, kata Art Langeler. Sementara itu, Fortuna Sittard yang punya opsi buat mempermanenkan Ragnar Oratmangoen, ternyata enggan mengaktifkan klausul tersebut. Dengan kondisi ini, sang pemain pun harus segera mencari klub baru musim depan jika tidak ingin kehilangan menit bermain. Berbeda dengan Ragnar Oratmangoen yang berpotensi jadi pemain bebas transfer, 3 penggawa naturalisasi skuad Garuda berikut justru mendapat nasib baik setelah memperkuat Timnas Indonesia. Jay Itzes. Nama pertama adalah Jay Itzes. Pemain berusia 24 tahun ini baru resmi menjadi WNI pada Desember 2023 dan memperkuat Timnas Indonesia bulan Maret 2024. Setelah resmi menjadi WNI, penampilan Jay Itzes di kompetisi Eropa bersama Venezia FC terbilang sangat apik. Tercatat di musim lalu, dirinya mampu tampil sebanyak 30 pertandingan dengan torehan 3 gol buat Venezia FC. Bahkan, Jay Itzes jadi salah satu faktor kunci keberhasilan Venezia FC mendapat tiket promosi ke Serie A musim depan. Sandy Walsh. Berikutnya ada Sandy Walsh, bek kelahiran Brussels tersebut resmi dinaturalisasi pada 2022 dan debut di Timnas Indonesia pada Mei 2023. Setelah gabung Timnas Indonesia, performa Sandy Walsh masih cukup stabil dan tetap jadi pilihan utama KV Mechelen di kasta teratas Liga Belgia. Musim lalu, dirinya mampu tampil sebanyak 31 pertandingan dengan torehan 1 assist dan membawa KV Mechelen finish di peringkat 8 klasemen. Rafael Struijk.